meningkatkan tekad kuatkan hati. Salam, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Apriyanti Tondamitur, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat ini saya ditemani Ibu Susana Ataloi SPD. Beliau adalah guru BK di SMK Negeri 5 Waingapu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Syukur ya, Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti Ibu akan melakukan proses pembelajaran. Perlu Ibu tahu bahwa tujuan supervisi ini tentunya untuk mengamati, menilai dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi? Tentunya sebagai persiapan awal agar Ibu lebih mempersiapkan diri lagi lebih baik dan lebih percaya diri, Bu. Nah, dalam percakapan ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh ya, Bu? Boleh Ya. sekali. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai saat proses pembelajaran nantinya, kira-kira apa tujuan pembelajaran? Ya, berdasarkan tema yang akan saya berikan kepada peserta didik. Jadi ini temanya mengenai stop bullying. Tentu dalam pembelajaran ini ada tujuannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying melalui diskusi. Kemudian peserta didik dapat memilih tindakan apa pencegahan bullying dengan membuat sebuah rencana tindakan pencegahan. Kemudian peserta didik juga dapat menyusun rencana tindakan pencegahan bullying di media sosial, di rumah, di sekolah ataupun di tempat dia tinggal. Kemudian hasil dari rencana tindakan pencegahan itu bisa diunggah di media sosial. Baik ya, Bu. Tadi kalau tidak salah saya tangkap ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya saat proses pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangannya? Apa yang akan Ibu capai atau yang akan Ibu lakukan saat proses pembelajaran? Yang jelas ada 2 area pengembangan. Yang pertama, pengetahuan siswa atau peserta didik terhadap bullying tersebut. Kemudian keterampilannya bagaimana dalam menyusun rencana tindakan pencegahan. Ya, jadi area pengembangannya yang akan Ibu capai itu ada 2 ya, Iya. yakni aspek pengetahuan dan aspek Keterampilan. peserta didik ya, Bu. Iya. Sekarang saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan diterapkan, kemudian metodenya atau model pembelajaran apa yang akan diterapkan saat proses pembelajaran. Kalau apa namanya tadi, strategi pembelajarannya yang jelas sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi di dalamnya itu ada metodenya. Pertama memang ada sinema edukasi, artinya peserta didik diberi kesempatan untuk menonton video mengenai bullying itu. Jadi kemudian setelah mereka menonton video, ada tanya jawab. Kemudian saya juga akan menampilkan PowerPoint yang berhubungan dengan bullying itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kelompok, masuk dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar yang saya sudah terapkan sebelumnya. Artinya gaya belajar ini berdasarkan pemetaan gaya belajar, itu kinestetik, auditorial dengan
siswa. Ya, jadi 3 bagian itu mencakup, sehingga dalam diskusi itu sesuai dengan kemampuan peserta didik, pengelompokan dalam diskusi itu, diskusi kelompok. Ya, baik. Jadi saat proses pembelajaran nanti strategi yang ibu pakai itu adalah proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan tentunya di sini juga terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Iya. Bu. Iya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa metodenya adalah bagaimana anak-anak berdiskusi sesuai dengan minat belajar mereka atau gaya belajar mereka. Nah, baik. Dari penjelasan ibu tadi saya sudah tangkap, maka dengan ini saya ingin bertanya, selain metode, selain strategi yang ibu pakai, tentunya di sini ingin saya tahu media pembelajaran apa yang ibu terapkan atau ibu gunakan saat proses pembelajaran. Ya. Kalau media pembelajaran yang pertama tadi sempat saya sebutkan, yaitu video, menggunakan video. Setelah mereka menonton ada 2 video, selanjutnya saya menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint supaya mereka benar-benar memahami dampak dari bullying itu apa. Yang jelas ketika mereka tahu tentang bullying itu apa, dampaknya bagi perkembangan karakter peserta didik, kemudian kira-kira kalau berhadapan dengan pembuli bagaimana, kalau juga dia sebagai korban bagaimana, dia harus mencegah itu. Orang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, terima kasih. Kira-kira kapan ibu akan melakukan proses pembelajaran? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Ya, rencananya besok di jam kedua, kebetulan saya di 11 tahun teknik audio video. Baik, jadi besok hari Kamis ya Bu, ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 11 tahun, jam pertama 2 ya. Iya. Oke. Nanti saat proses pembelajaran tersebut saya akan ke kelas ibu, saya akan melakukan supervisi. Di situ nanti saya akan mengerti, mencatat beberapa hal yang tentunya apa yang dilakukan saat proses pembelajaran. Nanti kemudian setelah selesai proses pembelajaran tersebut, kita akan melakukan percakapan terakhir aja Bu, percakapan yang namanya pasca observasi. Dan kemungkinan saat pelaksanaan percakapan pasca observasi ini kita akan didampingi oleh pengajar kami. Siap ya Bu? Siap. Baik, kira-kira apa yang ibu dapatkan setelah percakapan kita hari ini? Memang ada banyak hal yang saya dapatkan, artinya menambah wawasan saya untuk lebih mengembangkan pembelajaran diferensiasi ini. Jadi saya tambahkan sedikit, saya berpikir untuk memberikan refleksi kepada anak-anak, refleksi bagaimana mereka memahami materi. Memang sudah ada yang sudah saya siapkan tentang refleksi ini. Saya berikan kepada anak-anak supaya mereka, apakah mereka benar-benar memahami tentang materi ini, kemudian bagaimana tanggapan mereka terhadap apa yang saya sampaikan, begitu. Apakah berdampak bagi perkembangan karakter mereka atau berdampak dalam mencegah bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Kemudian juga dalam hubungannya dengan sosial emosional, mungkin ada sebuah relaksasi yang membuat mereka nyaman, yang membuat mereka aman, memikirkan masa depan mereka saat relaksasi itu, yang pastinya diiringi dengan musik, dengan kata-kata yang membuat mereka lebih semangat dalam belajar, dalam mengembangkan karakter mereka.
kasih atas waktunya, jawaban-jawaban yang luar biasa. Tentunya di sini ini dalam proses selanjutnya ketika Ibu melaksanakan observasi nantinya, Ibu semoga Ibu melakukan yang baik dan lancar Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi ini. Sampai berjumpa di kegiatan observasi nanti di hari Kamis ya. Terima kasih. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai berjumpa kembali di kegiatan observasi di hari Kamis dan percakapan pasca observasi. Salam dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat hari ini? Sehat. Semangat? Semangat. Are you happy? Yes, I'm happy. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Engkau selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, ini doa kami. Dalam namamu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Hari ini kita berbicara tentang apa? Di sini? School bullying. Apa itu school bullying? Oke. Yang pasti school itu sekolah. Nah, kalau bullying itu apa? Bully. Pembulian ya, bully atau apa kata lain dari bullying? Kata lain perundungan. Ya, perundungan. Jadi bullying itu sama arti dengan perundungan. Ya, kalau contoh-contoh yang tadi disebutkan oleh Selin itu bagiannya itu apa saja tentang bullying. Nah, sebelum kita lanjut di pembelajaran tentang bullying, kita tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying melalui diskusi. Ya, apa? Mengidentifikasi apa? Bentuk-bentuk bullying. Ya. Berikut, peserta didik dapat memilih tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dari apa? Bullying. Apa? Ya. Yang ketiga, dapat menyusun rencana tindakan pencegahan bullying. Kita sudah tahu bentuk, kemudian kita memilih untuk pencegahan, bagaimana mencegah bullying. Yang ketiga, apa rencana kita? Tindakan kita dalam mencegah bullying. Kita akan nonton video tentang bullying. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang tua yang sekarang punya anak di usia sekolah dan juga guru, mereka ada di generasi yang berbeda dengan anak-anaknya gitu. Anak-anak sekarang sebenarnya sebagai generasi yang juga reaktif, sedangkan orang tuanya dan juga guru-gurunya itu ada di digital imigran. Yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya, di sekolah bullying, atau sifat bullying atau lebih diakui oleh circle pertemanannya ketika hendak membuli orang lain. Kalau tidak dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam loh. Video tadi kita bisa tahu dan belajar bagaimana dampak dari apa? Bullying itu ya. Ya. Mari kita perhatikan di sini. Berdasarkan penelitian di luar negeri, 40 sampai 80% anak usia sekolah mengalami bullying. Itu ya, itu berdasarkan penelitian di mana? Di luar negeri. Bagaimana kalau di dalam negeri? Bagaimana kalau di sekolah saja? Siapa yang pernah merasakan dibully? Angkat tangan. Ya, satu. Email. Siapa? Regina. Susanti. Selin. Queen.
dirasakan oleh beberapa anak mungkin yang pernah mengalami perundungan atau pembulian. Makanya di luar negeri membuat sebuah penelitian. Ya. Oke, kita masuk dalam kelompok diskusi. Jadi Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Gaya belajar kinestetik, visual, dan auditorial. Untuk kelompok 1, silakan Anda menggambar. Silakan Anda menggambar sesuatu yang berhubungan dengan bullying. Gambar untuk menyatakan kepada teman-teman stop bullying. Tetapi dalam bentuk gambar. Gambar apa saja boleh ya. Kalau di kertas ini tidak kelihatan, di belakang saja. Di belakangnya warna putih ya. Oke, paham tugasnya? Kelompok screen ini membuat sebuah drama tentang bullying. Ya, membuat sebuah drama tentang bullying. Kelompoknya email apa menulis dampak dari bullying. Oke, dampak dari bullying. Kelompok 1 tadi tentang apa? Menggambar tentang ya stop bullying. Yang berikut kelompok 2 membuat drama tentang bullying. Kelompok 3 dampak dari bullying. Ya, tugas bersama semua kelompok adalah membuat karya tentang bullying, nanti dimuat di media sosial. Ya, membuat karya tentang bullying nanti dimuat di media sosial. Paham sampai di sini? Silakan Anda diskusi. Waktunya hanya 10 menit. Anda tiap kelompok di depan dengan gayanya masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Kelompok 1. Stop bullying. Cara mencegah bullying di sekolah. Waspada terhadap tanda-tanda praktik bullying. Peduli dengan murid saat ada indikasi siswa melakukan intimidasi pada siswa lainnya, guru harus merespon. Jelly dan PK menciptakan ruang kelas yang aman, aktif melibatkan orang tua. Stop bullying. Stop bullying. Dampak dari bullying bagi pelaku gangguan emosi berisiko menjadi pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, sulit mendapat pekerjaan saat beranjak dewasa, berisiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga KDRT. Tolong dulu kerja tugas ya. Harus Kerja jangan betul, ya. cepat, jangan pakai lama. Semua harus betul, jangan ada yang kesalahan. Salah habis. Lama lagi. Sudah.
Tuh sedikit. Cepat sedikit kan jawab. Malam. Kamu sudah dia kasihan dia. Emang peduli. Bunda mau jadi pahlawan kesiangan di sini. Kamu apa kamu? Kamu kacau ini. Apa silakan ceritakan. Tahu. Kalau kerja betul. Oh bisa, tidak kerjain juga. Tidak. Oh jangan jawab dari muka di ibu ya. Sekali itu. Ada apa ini? Cepat sedikit. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Dorang ada bully saya ini. Boleh kenapa? Boleh kenapa? Hah? Ada suruh apa kalian? Ayo minta tolong kerja tugas. Kalian ke ruang BK semua ya. Ibu harus pembinaan kalian semua ya. Oke, silakan ke ruang BK sekarang. Siapa yang mau menyimpulkan tentang stop bullying? Silakan stop bullying, Susanti. Baris depan ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah silakan maju. Tentang apa? Jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai siswa dalam menghadapi bullying? Ya, mari. Ya. Ayo jangan malu-malu, tepuk tangan dong buat teman-teman. Silakan. Sini. Ya. Selamat siang teman-teman. Siap. Kita sebagai pelajar mari kita cegah bullying supaya jangan ada tindakan bullying di sekitar kita. Iya, oke. Terima kasih Susanti. Ada lagi kesimpulan dari materi kita hari ini. Ketua OSIS. Ada ketua OSIS di sini. Silakan maju. Kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Ya. Silakan sini. Ini ketua OSIS kita ya. Cantik kan? Iya. Yang stop bullying karena bullying bisa menyebabkan seseorang sakit hati. Oke, tepuk tangan dong. Ada lagi Stefandi, mari Stefandi laki-laki satu-satunya di sini. Monggo. Mari. Ya. Stop bullying karena bullying bisa menyebabkan orang terkena gangguan mental seperti takut datang sekolah. Itu aja nih. Oke, tepuk tangan Mbak. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya hari ini yang jelas yang namanya bullying tidak boleh ada dimanapun ya. Baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Jadi ketika Anda mengatakan stop bullying, stop bullying. Hargai diri sendiri dan hargai orang lain. Nah, sebelum berakhir kita punya kegiatan, hari ini ada evaluasi bagaimana kita apakah Anda benar-benar paham tentang bullying atau tidak ya. Ibu akan bagikan dan cepat diisi waktunya hanya 1 menit, bahkan setengah menit bisa ya. Nanti sebentar dikumpulkan. Cepat. Terus itu ada petunjuk pengisiannya. Sekarang ini dikumpul ya. Oke, silakan.
Silakan diisi waktunya yang satu. Kalau sudah selesai, satu orang tutup. Taruh di atas piring sini. Melaksanakan refleksi sekaligus relaksasi sebagai bagian dari pembelajaran kita hari ini ya. Silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin yang Anda merasa nyaman duduknya bagaimana. Entah sandar atau duduk tegak atau duduk santai. Yang penting Anda nyaman, ya. Yang penting Anda nyaman. Sudah siap? Sudah. Are you ready? Yes, I'm ready. Kurang semangat. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Silakan tutup mata Anda. Tenangkan dirimu. Buatlah dirimu bahagia. Are you happy? Yes, I'm happy. Ulangi. Are you happy? Yes, I'm happy. Ya. Karena situasi Anda berada dalam situasi bahagia, nikmati hidupmu. Bayangkan hidup Anda sedang duduk sendirian di taman bunga yang begitu indah, yang penuh dengan warna-warni. Duduk sendirian. Duduk sendirian. Duduk sendirian. Duduk sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sekeliling. Hanya kamu. Berada di taman bunga yang penuh warna-warni membuat hidupku indah, membuatku lebih menikmati hidup. Dalam kesendirianku, renungkanlah, inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku Tuhan. Tuhan, aku serahkan rencana hidupku di dalam tangan kasih. Aku serahkan tujuan hidupku. Aku percayakan hidupku. Inilah aku. Kejujuran adalah dasar dari hubungan yang baik. Saya harus jujur. Jujur. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada orang lain. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Saya percaya. Saya mampu. Saya mampu melakukan segala sesuatu. Kegigihan, gigih adalah tujuan. Gigih adalah kunci untuk mencapai tujuan. Pernah saya gagal, namun saya jadikan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan.
bersabar. Sabar adalah kunciku meraih impian. Berpikir positif. Segala sesuatu akan menjadi mungkin. Tidak mungkin bagi orang lain, tetapi bagiku ketika ku bersandar kepada Tuhan menjadi mungkin. Rendah hati membantuku untuk belajar rendah hati. Membantu orang lain adalah kebahagiaanku yang sejati. Just be yourself. Jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Saya tetap akan menjadi diri sendiri. Saya tidak akan pernah menjadi orang lain. Saya adalah saya. Aku ada karena memang aku ada. Hargai perbedaan dimanapun. Hargai diri sendiri. Hargai diri sendiri. Sayang diri sendiri. Karena saya adalah unik. Pribadi yang unik yang Tuhan sudah berikan padaku. Ciptakan masa depan dengan lebih baik. Jangan jadi pelaku bully. Jadilah pembela kebenaran. Bully bukan cara untuk menunjukkan kekuatan, tetapi bully menunjukkan kebenaran. Hargai diri sendiri. Jangan jadikan alasan untuk bully. Jangan biarkan bully merusak hari-hari. Kamu lebih kuat dari dia. Entah siapa, entah om, entah tante, entah kakak kelasmu, entah adik kelasmu. Saya lebih kuat dari kamu. Saya harus berani menghadapi bullying. Saya tidak sendirian. Banyak teman di sekelilingku. Ada guru di sekelilingku. Ada orang tua di sekelilingku. Mereka adalah pendukung masa depanku. Jangan diam melihat bullying. Berani bersuara dan bantu korban. Bullying tidak akan membuatmu lebih keren, tapi lebih kejam. Kamu berharga dan pantas untuk bahagia. Kembalilah ke kehidupanmu. Kembalilah ke kehidupan nyata. Are you happy? Yes, I'm happy. Ras, are you happy? Yes, I'm happy. Buka mata Anda. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan untuk topik yang berbeda. Ya, oke. Sudah siap untuk topik minggu depan? Siap. Are you ready? Yes. Yes, I'm happy. Yel-yel ini yang akan kita katakan ketika ibu masuk kelas. Kalau ibu bilang, are you happy? Yes, I'm happy. Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk tangan dong. Salam, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Aprian Ditondambitu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 5 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat ini saya tidak sendiri, saya masih bersama dengan Ibu Susan sebagai guru yang saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saat ini juga saya ditemani oleh Pak Alphonse, pengajar praktik guru penggerak angkatan 9. Kita mulai percakapan ya Pak.
pelan-pelan. Pak Amping, selamat siang Ibu Susa. Apa kabar kita hari ini? Baik. Ya, saya sama Ibu dalam keadaan yang baik dan tetap semangat. Ya, puji Tuhan ya Pak. Hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita bisa bertemu, kita memulai percakapan kita hari ini. Baik Ibu Susan, hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan kemarin. Dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Boleh Ibu? Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kelas hari kemarin? Yang jelas saya pertama merasa surprise. Artinya saya dipilih untuk dipilih oleh salah satu guru penggerak di sekolah, intinya sebagai contoh dengan apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Yanti. Kemudian saya senang dengan kegiatan ini, saya belajar hal yang baru. Kalau gugup tidak, saya tidak gugup, tapi saya merasa senang saja. Senang, oh ada hal baru yang bisa saya bagikan kepada anak-anak yang tentunya itu berpusat kepada peserta didik. Baik Ibu, tentunya pengalaman yang luar biasa Iya. ketika diberikan kepercayaan untuk menjadi bagi teman-teman lain ketika melakukan proses pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan area pengembangan yang sudah dilakukan. Mungkin sedikit dijelaskan area pengembangan yang sudah dilakukan saat observasi kemarin. Iya. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang saya buat dalam RPL, kalau kami guru BK RPL bukan RPP, rencana pelaksanaan layanan. Jadi kemarin itu saya memberikan layanan klasikal. Jadi sebelum saya melaksanakan layanan klasikal itu ada pemetaan kebutuhan peserta didik, artinya gaya belajar. Pemetaan kebutuhan gaya belajar peserta didik. Lalu berdasarkan tujuan itu ada ya tujuan yang di RPR ini pertama bagaimana peserta didik itu mengetahui, artinya pengetahuan sesuai dengan tema kemarin itu stop bullying. Jadi pengetahuan, kemudian keterampilan. Pertama pengetahuan bagaimana mereka memahami tentang bullying, bentuk-bentuk bullying, kemudian arah keterampilannya mereka tindakan pencegahannya bagaimana, apa yang harus mereka lakukan dalam mencegah adanya bullying itu. Kemudian ada rencana tindakan ini yang dibuat dalam bentuk diskusi berdasarkan pemetaan gaya belajar, kinestetik, auditorial, dengan visual sesuai dengan FPL diferensiasi. Baik Ibu, yang kalau tidak salah saya katakan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa area pengembangannya itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Iya. Nah, menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan yang disampaikan tadi? Apakah hasil yang Ibu capai itu sudah berhasil atau belum? Kalau dilihat dari hasil evaluasi, karena kemarin dilaksanakan evaluasi, anak-anak karena sudah dipetakan dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar, ya ternyata itu bagus sekali untuk pengembangan RPL ini bagus kan, karena mereka benar-benar paham. Apalagi awalnya saya bagikan sinema edukasi, jadi seperti video yang saya kasih nonton mereka
dari video itu, oh ternyata materinya berpikirnya hanya mereka berpikir oh iya bullying ini tentang ini. Nah setelah video itu mereka tonton lalu lanjut ke PowerPoint. Jadi memang benar-benar mereka paham setelah diskusi itu. Setelah diskusi mereka presentasikan di depan, dan hasil presentasi itu mereka bagikan ke media sosial. Itu yang memang mendukung mereka untuk benar-benar paham apa yang dibagikan. Jadi memang tidak 100%, tetapi paling tidak pengetahuan mereka tentang bullying, bagaimana mereka mencegah, bagaimana mereka menyusun tindakan pencegahan bullying, itu mereka bisa. Baik, yang saya sertakan di sini apa yang disampaikan, tentunya proses pembelajaran Ibu jalankan itu sudah berjalan dengan baik. Iya, berjalan dengan baik. Di sini pertanyaan, apakah dalam proses pembelajaran walaupun tadi sudah disampaikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik, apakah Ibu merasa bahwa ada tidak kendala-kendala yang Ibu hadapi di saat proses pembelajaran tersebut? Iya. Awalnya mungkin karena siang ada kejenuhan dari anak-anak, tetapi dalam proses pembelajaran itu karena ada sebuah video, kemudian motivasi dari guru, jadi mereka lebih semangat. Kemudian ada juga ada siswa yang sakit. Waktu itu ada yang sakit, jadi dia kurang konsentrasi, tetapi tidak mempengaruhi teman-teman yang lain. Walaupun dia sakit, dia tetap ikut dalam diskusi, begitu. Jadi hanya satu siswa itu yang sakit, dan mungkin pembelajaran selanjutnya mudah-mudahan dia bisa mengikuti seperti biasa. Ya. Itu saja kendalanya. Ya, baik Ibu, itulah kendala sedikit, salah satu di antara sesuatu yang mungkin kendalanya karena keadaan yang tidak memungkinkannya. Tapi dalam proses itu anak tersebut masih bisa mengikuti proses pembelajaran itu dalam diskusi kelompok. Baik, dari kendala yang Ibu hadapi itu tentunya rencana ke depan pasti ada kerinduan atau keinginan untuk meningkatkan lagi proses pembelajaran dibandingkan proses pembelajaran yang sebelumnya. Pasti ada rencana untuk merubah dan hal ini meningkatkan lebih lagi proses pembelajaran yang lebih baik dari kemarin. Apakah Ibu punya kerinduan atau keinginan untuk punya rencana untuk merubah proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan? Yang pastinya ada berdasarkan evaluasi, refleksi yang saya berikan kemarin, lebih kepada bagaimana mereka melaksanakan rencana aksi. Artinya tindakan apa yang harus mereka lakukan. Jadi benar-benar mereka temukan, bukan hanya pada saat ketika pembelajaran itu berlangsung, tetapi rencana tindakan yang harus mereka lakukan di luar dari pembelajaran itu. Jadi di kelas itu mereka memang menjelaskan seperti itu. Ketika presentasi, ketika mereka membuat sebuah poster stop bullying dengan gambar-gambar seperti itu di media sosial, atau mereka bisa pakai poster itu untuk menunjukkan kepada teman-teman seperti itu. Tapi pengembangannya lebih kepada tugas mereka untuk mencari lebih dalam lagi tentang pengetahuan mereka tentang bullying, begitu. Bukan hanya bullying saja, mungkin ke depan bagaimana menggali, artinya dari pergaulan bebas seperti itu, kemudian dari psikologi perkembangan mereka atau konsep diri mereka atau motivasi belajar mereka bisa juga dikembangkan dengan menggunakan RPL diferensiasi kan. Gitu. Jadi memang saya berharap antara pengetahuan dan keterampilan itu seimbang. Jadi tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, ada keseimbangan. Jadi bukan hanya pengetahuan tapi keterampilan juga. Baik, terima kasih Ibu Susan, jawaban yang luar biasa, keinginan yang luar biasa untuk meningkatkan proses
menghadapi ke depan. Pertanyaannya, kira-kira kapan rencana itu akan direalisasikan? Setelah masuk semester depan, karena ini anak-anak liburan, jadi masuk semester depan ada kerinduan untuk membentuk sebuah komunitas atau kelompok anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata. Artinya evaluasi dari guru-guru mata pelajaran atau wali kelas, saya akan mengumpulkan nilai-nilainya anak-anak dan dilihat kira-kira nilai-nilainya mereka yang di bawah rata-rata itu, atau ada juga yang benar-benar tidak paham atau kurang memahami pembelajaran yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru, bisa saya petakan untuk dibuat sebuah kelompok. Jadi kelompok ini akan ada pembinaan terus tiap minggu, paling tidak ada satu kali pertemuan 45 menit paling lama begitu, paling kurang 30 menit, supaya ada perubahan dari anak-anak ini yang mungkin selama ini bolos, selama ini alpa, selama ini tidak mau belajar, tidak ada motivasi untuk belajar, supaya apa, ada perubahan di sekolah. Jadi tiap-tiap kelas atau tiap-tiap jurusan itu kelompok ini akan berjalan terus. Itu rencana saya. Selain itu pembinaan karakter terus menerus supaya ada perubahan. Ya, baik, rencananya di semester depan. Saya berharap mudah-mudahan apa yang direncanakan secepatnya bisa direalisasikan, sehingga nanti saya akan dengarkan lagi cerita baru dari Ibu yang berkaitan dengan apa yang direncanakan sudah terrealisasi. Baik, terima kasih Bu Susan. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Alfon sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Oke, baik, terima kasih banyak. Sungguh luar biasa pertemuan hari ini, terutama di mana Ibu Yanti melakukan observasi terhadap Ibu Susan yang dalam proses observasi melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan tema bullying. Iya, Stop bullying. Sungguh luar biasa, dan ini saya berharap apa yang sudah Ibu Susan lakukan ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru khususnya di sekolah ini, dan juga menjadi pembelajaran yang baik bagi guru-guru di sekitar sekolah ini, dan juga khususnya terhadap siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ke depan siswa-siswa ini atau guru-guru ini bisa lebih mengembangkan kebutuhan belajarnya, atau bisa mereka menjalankan dengan baik gaya belajar mereka, sehingga pemikiran-pemikiran kritis, karakter mereka bisa mereka lakukan dengan baik dan bisa mencapai sebuah pelajar, ya, profil pelajar Pancasila. Tadi dari hasil percakapan yang Ibu yang dilakukan dengan Ibu Susan, saya melihat bahwa apa yang sudah Ibu Susan jalankan itu sungguh luar biasa, di mana untuk membangun atau mengembangkan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ini tadi yang pertama sudah melakukan pemetaan, di mana Ibu Susan sudah melakukan pemetaan berkaitan dengan gaya belajar. Kemudian juga Ibu Susan sudah menggunakan media pembelajaran, dalam hari ini PowerPoint, sehingga saya melihat bahwa ketika dalam pembelajaran ini lebih memacu dan peserta didik untuk lebih bersemangat. Yang awalnya tadi yang saya tangkap dari itu bahwa awalnya murid mungkin tidak terlalu bersemangat, karena siang, terus jenuh, bosan. Tapi saya lihat sewaktu menggunakan media pembelajaran dalam hal ini PowerPoint, semangat daripada peserta didik itu sudah semakin mulai lebih nampak lagi, sehingga proses pembelajaran yang Ibu Susan lakukan sungguh-sungguh bisa
diterima oleh peserta didik. Apalagi materinya sungguh luar biasa, karena materi bullying ini kan materi yang yang menggali peristiwa kenyataan atau hal-hal yang mereka sering temui dalam kehidupan mereka sebagai peserta didik. Itu memang sering, tetapi saya melihat juga bahwa apa yang sudah diterapkan gambaran-gambaran tadi dalam pembelajaran itu, siswa lebih antusias, dan saya dengar tadi mau mengembangkan lagi penggunaan metode-metode lain di semester ini depan. Itu juga sungguh luar biasa, karena memang kita guru, apalagi Ibu Susan, sudah berani mencoba berbagai metode-metode sehingga anak-anak tidak jenuh dengan pembelajaran atau materi yang Ibu sampaikan. Terus juga saya lihat bahwa dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan tidak ada pengelompokan siswa antara yang bisa dan belum bisa, atau yang mampu dan tidak mampu. Saya lihat Ibu Susan sudah melakukan pemetaan siswa, mulai dari tadi mengevaluasi hasil pekerjaan siswa dari nilai-nilai itu, kemudian sudah mulai mengelompokkan atau mengarahkan siswa untuk yang bisa membantu yang kurang bisa, sehingga tidak ada lagi siswa yang ini saja yang bisa, ini yang tidak, tapi sudah mulai melakukan pengimbasan, sudah mulai melakukan praktik baik kepada peserta didik ini, sehingga bisa mereka saling mendukung, sehingga dalam proses pembelajaran itu mereka sama-sama menjalani proses pembelajaran itu secara lebih baik lagi, saling mendukung. Dan juga mungkin nanti supaya membangun komunikasi dengan peserta didik, mungkin Ibu Susan membuat grup WA untuk peserta didik, sehingga mungkin ada hal-hal yang mereka mau tanyakan atau mereka sampaikan, mungkin komunikasi itu lebih dibangun lagi, sehingga peserta didik ataupun rekan-rekan guru lainnya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baik dari Ibu Susan, sehingga bisa berdampak terhadap pembelajaran di kelas, apalagi khususnya bagaimana mengembangkan pemikiran kritis daripada peserta didik terhadap materi-materi atau pembelajaran yang kita lakukan. Dan itu sungguh luar biasa, saya sangat senang sekali, dan saya mengapresiasi apa yang Ibu Susan sudah lakukan, dan ini mudah-mudahan menjadi contoh bagi rekan-rekan guru di sekolah ini, dan juga bisa berdampak lebih banyak lagi kepada peserta didik, sehingga apa yang Ibu Yanti pelajari dan apa yang Ibu Yanti telah bagikan kepada Ibu Susan dan rekan guru betul-betul bisa dapat mengembangkan sekolah ini ke depannya supaya lebih maju lagi. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas umpan baliknya atau tanggapan terkait dengan percakapan pasca observasi kita hari ini. Pada akhirnya kegiatan psikofisi akademik mulai dari proses observasi sampai pada pasca observasi hari ini bisa terselesaikan lebih baik. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aki sebagai pengajar praktik dan Ibu Susan rekan sejawat saya sudah membantu dalam kegiatan observasi. Pada akhirnya terima kasih banyak. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak dan menggerakkan.